Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dihantarkan ke minggu terakhir, Minggu Trinitatis untuk tahun ini, tahun 2021. Minggu depan kita akan memasuki akhir tahun gerejawi, menandai bahwa tahun 2021 akan berlalu dan kita berharap kita akan ditibakan ke tahun 2022 yang akan datang. Firman Tuhan menyapa kita di minggu ke-24 setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali khotbah ini saya ingin memastikan kita semua tahu dan sadar betul apa arti dan tujuan hidup kita. Saya ingin Bapak Ibu saudara-saudara memastikan dulu dan sadar tahu apa arti dan tujuan hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Semua kita tahu dan sadar betul apa tujuan hidup kita? Apa arti hidup kita? Bapak Ibu, saudara-saudara, tahu? Sadar? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara tahu arti hidup Anda? Hidup saudara-saudara? Kenapa kita harus hidup sampai sekarang ini? Kenapa kita masih diberikan Tuhan waktu hadir dan hidup di tengah-tengah dunia saat ini? Tahu? Bapak Ibu? Tahu? Sadar? Atau enggak tahu? Enggak atau tahu? Kalau waktu kami dulu kalau ditanya iya apa tidak, jawabannya? Iya atau tidak, jawabannya? Atau deh. Biar netral kan? Enggak, iya pun enggak gitu. Sehingga pilihnya atau saja. Jadi resikonya lebih rendah. Atau katakan tidak ada resiko. Jangan-jangan
hidup kita sebagai orang Kristen, bahkan iman kita bisa menderita seperti orang yang dalam istilah kesehatan disebut mengidap demensia. Butuh hamudo demensia. Ibaik kacamata na ison idok mak. Opung, tolong dulu. Di mana kacamataku? Cari dulu. Padahal kacamatanya di kepala. Lalu kemudian dia baru makan, lalu anaknya pulang dari kerja ditanya, "Ma, mama udah makan belum?" Lalu kemudian dia pergi dari rumahnya dan lalu kemudian tidak tahu kembali ke rumahnya. Itu yang disebut demensia. Atau apa biasa disebut? Pikun. Jadi kacamatanya dia, "Opung, tolong cari dulu kacamata Opung. Di mana kacamata Opung?" Padahal di sini. Jangan-jangan di sininya. Nah, itu sebabnya saya pastikan, kita mau pastikan dulu kita tidak memiliki iman yang sudah mengidap penyakit demensia. Iman kita sudah pikun. Kita pergi ke gereja, kita tidak tahu untuk apa ke gereja, ya kan? Kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak tahu untuk apa kita berdoa kepada Tuhan. Kita bernyanyi memuji Tuhan, tetapi kita tidak tahu untuk apa kita bernyanyi. Kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh dan sadar tahu kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk membaca firman ini dari Filipi pasal 1 ayat 22. Filipi pasal 1 ayat 22. Ya, mari kita baca bersama. Iya. Kita garis bawahi bagian ayat 22a. Sekali lagi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sudah tahu tujuan hidup dan arti hidup kita semua? Sekarang sudah tahukah? Sudah. Amin. Puji Tuhan. Jadi hidup kita di dunia adalah untuk memberi buah. Kalau tidak, maka kita sudah diselesaikan dari dunia ini seperti Yesus mengutuk pohon ara yang tampaknya subur, tampaknya bagus, pohonnya batangnya besar, daunnya lebat, tetapi Yesus melihat pohon itu tidak berbuah, lalu Yesus mengutuk, hari ini juga engkau akan mati. Nah, pertanyaan kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada kita apabila ditanya, adakah yang tahu bagaimana hidup kita besok? Ada yang tahu? Bagaimana hidup kita tahun 2022 yang akan datang? Apakah kita hampir sampai ke 2022 atau sampai benar-benar? Hampir sampai dan sampai itu berbeda, ya kan? Hampir tidak sampai dan hampir sampai itu berbeda. Mana lebih bagus, hampir tidak sampai atau hampir sampai? Mana lebih baik kita hampir sampai ke tahun 2022 atau hampir tidak sampai? Pilih mana? Hampir tidak sampai dan hampir sampai. Kalau hampir sampai itu, hampir sampai, dia sudah di detik terakhir tetapi tidak sampai. Kalau hampir tidak sampai, dia seperti sudah sekarat, hampir mati tetapi tidak mati. Jadi pilih mana? Hampir sampai atau hampir tidak sampai? Hampir sampai ke tahun 2022 atau hampir tidak sampai? Hampir tidak sampai dong ya. Kalau hampir sampai itu berarti tidak sampai. Kalau hampir tidak sampai tetapi sampai. Nah, kepada kita ditanyakan, adakah yang tahu nasib kita besok, bulan depan, tahun depan? Tidak ada. Kenapa? Karena manusia hanya tahu
apa yang dilihat oleh matanya, apa yang bisa dipegang dan diraba oleh tangannya, apa yang bisa dirasakannya. Tetapi apa yang jauh, apa yang tidak diketahui manusia itu, apa yang tidak dimengerti oleh manusia itu, sesungguhnya itu jauh lebih besar dan jauh lebih banyak daripada yang kita dapat mengerti dari apa yang kita dapat pahami. Nah, inilah yang menyebabkan kekaguman murid-murid itu tentang bait suci yang megah itu. Ya. Kenapa murid-murid Yesus kagum dengan bangunan bait suci itu yang secara fisik memang terlihat gagah, kokoh dan kuat berdiri? Menurut catatan sejarah, bait suci yang dibangun di Yerusalem itu tiangnya panjangnya saja sampai 12 meter sampai 20 meter. Jadi tiangnya saja lebih panjang daripada gereja ini. Panjangnya bisa 12 sampai 20 meter. Dan lebarnya itu mencapai 5 meter lebih. Jadi panjang tiangnya, tiang penyangga bait suci itu 20 atau 12 meter dan lebarnya itu 5 meter lebih. Jadi kita bisa bayangkan tiangnya saja hampir sebesar gereja ini. Tentulah murid-murid yang memandang itu kagum. Wah, luar biasa bangunan ini. Dan material bangunannya itu dilapis dengan emas dan perak. Maka dipastikan ketika matahari datang, maka cahaya akan terpantul dari bangunan itu. Maka wajar saja murid-murid itu kagum, terperangah, wah luar biasa. Tetapi Yesus berkata, kamu lihat bangunan yang hebat ini. Tetapi ingatlah, itu tidak ada apa-apanya. Itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Yesus sudah tahu apa di balik bangunan yang megah itu. Sementara murid-murid itu hanya tahu dan mengerti apa yang dilihat oleh matanya. Bapak ibu saudara-saudara, barangkali di antara kita ada yang pernah menatap gunung dari jauh. Ada bapak ibu saudara-saudara memandang gunung dari jauh. Dia akan terlihat gunung itu seutuhnya. Ya kan? Dan terlihat sangat indah dan cantik, mulus. Tapi ketika kita pergi ke gunung itu, sesungguhnya tidak seindah yang kita pandang dari jauh. Di sana akan ada pohon-pohon yang tumbang, pohon-pohon yang busuk. Akan ada jurang, akan ada batu di situ. Tetapi dari jauh akan tampak menghijau. Dan seolah-olah gunung yang kita lihat itu, itulah gunung yang seutuhnya. Padahal titik atau sudut yang kita lihat itu hanyalah sebagian kecil dari gunung itu seutuhnya. Nah, karena itu demikianlah para murid itu memandang bait suci itu. Karena itu Yesus katakan itu tidak ada apa-apanya. Ingat, satu batu pun tidak akan dibiarkan berada di atas batu yang lain, karena semuanya akan dirubuhkan. Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini mengajari kita bahwa ternyata hidup kita tidak sesederhana yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan sekarang. Jadi berkat Tuhan yang kita terima, luar biasanya hidup kita yang dikaruniakan Tuhan kepada kita tidak sesederhana yang kita bisa pahami, yang kita bisa mengerti. Jadi jauh lebih banyak, lebih luas lagi karunia Tuhan yang kita terima dalam hidup kita, yang seringkali kita abaikan dan kita tidak sadari. Benar atau tidak, silahkan direnungkan masing-masing. Jadi kalau ditanya kepada kita, menurut Bapak Ibu Saudara-saudara,
Coba sebutkan berkat Tuhan dalam hidupmu selama 1 tahun ini pun, kalau kepada saya ditanyakan, saya tidak akan bisa menyebutkan satu persatu. Karena itu luar biasa. Karena itu sangat agung, karena itu sangat hebat. Saya tidak akan mungkin menyebutkan satu persatu karunia Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Karena itu jauh lebih banyak dari apa yang bisa saya ingat dan bisa saya sadari sekarang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada kita diingatkan juga bahwa keindahan hidup orang lain yang menurut kita dia kaya, yang menurut kita dia terhormat, yang menurut kita dia sangat mulia, sangat beruntung, sangat diberkati, belum tentu seindah yang kita lihat itu. Ada banyak orang yang terlihat kaya, ada banyak orang yang terlihat damai, ada banyak keluarga yang terlihat sejahtera, namun diisinya di dalam rumah itu sesungguhnya tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Karena itu bagaimana kita mengerti tentang arti kehidupan kita, itu yang dituntun oleh firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, jangan menggantungkan hidupmu, jangan menggantungkan harapanmu, jangan menggantungkan sukacitamu, jangan menggantungkan imanmu, jangan menggantungkan kebahagiaanmu kepada apapun yang ada di dunia ini. Sebab apabila kamu melihat itu megah, apabila kamu melihat itu kuat, apabila kamu melihat itu kokoh, sesungguhnya itu rapuh. Dan waktunya hanya sementara saja, karena semua akan berlalu. Setuju atau tidak setuju kita, suka atau tidak suka kita, hari ini pasti berakhir. Benar? Setuju atau tidak setuju kita, suka atau tidak suka kita, tahun ini pasti berlalu. Setuju atau tidak setuju kita, suka atau tidak suka, hidup kita pasti akan berakhir. Akan kembali kita menjadi tanah. Siapa di antara kita nanti ketika mati akan menjadi emas, berlian? Ada? Tidak ada. Semua kita akan mengalami hal yang sama. Dari tanah akan kembali menjadi tanah. Karena itu jangan menggantungkan hidupmu kepada apa yang terlihat indah dan megah, mewah di dunia ini. Karena itu semua rapuh, tidak ada yang kuat. Termasuk juga keluarga, jangan menggantungkan hidupnya kepada harta dan jabatan keluarga itu. Dan pemuda jangan menggantungkan hidupnya kepada kekuatannya pada masa mudanya. Dan para gadis-gadis jangan menggantungkan nasibnya, sukacitanya kepada laki-laki yang belum jelas. Bukan belum jelas kerjanya maksud saya. Belum jelas cintanya kepada saudara-saudari. Nah karena itu, kepada siapa kita menggantungkan, gantungkanlah hidupmu kepada yang kekal. Kepada yang abadi. Apa itu? Kita membaca ayat 31 dari firman Tuhan ini. Dikatakan di sana, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal, akan abadi, tidak berlalu. Langit dan bumi, bahkan saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara akan berlalu, tetapi Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Karena itu gantungkanlah dirimu hanya kepada satu, yaitu Allah dan firman. Jangan seperti orang yang berada di kapal, ketika kapalnya hampir karam, lalu dia memeluk batu yang ada di kapal itu. Jangankan batu itu akan menyelamatkan nyawanya, bahkan batu itu akan membuat dia menjadi celaka. Karena batu itu tidak akan bisa bertahan. Jadi apabila kita menggantungkan hidup kita kepada yang fana, kepada yang tidak kekal, malah justru membuat kita akan terperosok dan tenggelam. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
Ketika para murid-murid itu mendengar jawaban Yesus itu yang jauh dari harapan mereka. Yang mereka tidak menyangka, yang mereka tidak menduga. Bagaimana mungkin bangunan bait suci yang megah itu akan rubuh. Karena itu pertanda peristiwa yang luar biasa. Bagi orang Yahudi bait suci itu tanda kedaulatan dan tanda kehormatan. Karena itu apabila bait suci akan roboh, akan hancur, itu berarti bahwa Allah murka. Allah menghukum umat itu sama seperti 500 sampai 600 tahun sebelum Yesus dan murid-muridnya berbicara. Itu sekitar 500 tahun 500 ke 600 sebelum Masehi. Sehingga murid-murid itu membayangkan akan terjadikah satu peristiwa yang besar lagi di tengah-tengah bangsa kami, di mana bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa Babel seperti bangsa Asyur akan meruntuhkan, akan menghancurkan Yerusalem. Itu berarti peristiwa yang sangat besar dan sangat menyedihkan. Itu mungkin yang timbul di hati murid-murid itu. Yang kedua, bagi mereka akan mustahil meruntuhkan bangunan yang begitu megah. Karena itu mereka bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi Tuhan? Kapan itu akan terjadi? Apa tanda-tandanya? Tetapi Yesus tidak menjawab dan tidak menunjuk tentang satu waktu tertentu. Tetapi Yesus berkata, apa topik minggu kita hari ini? Apa jawaban Yesus? Topik minggu kita, mari Bapak Ibu, saudara-saudara baca bersama. 1, 2 ya. Waspadalah dan jangan sesat. Jadi ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapankah hidupku akan berakhir? Tuhan tidak menjawab itu. Tidak dikatakan besok atau 2 tahun lagi. Tetapi berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apabila Tuhan datang menjemputmu, engkau sedang siap sedia. Dan kamu ikut bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Kenapa? Kalau dikatakan Yesus kapankah hidupku berakhir, Tuhan 5 tahun lagi, bisa 2, bisa 3, bisa 4 kemungkinan. Yang pertama, saya akan menjadi pesimis dalam hidup ini. Tuhan, percuma saya berdoa kepadamu, percuma saya bekerja, percuma saya mengasihi orang, toh juga 5 tahun lagi saya akan mati. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga mungkin yang jadi sesat. Ketika saya sakit, ditawarkan ada obat di sana, kawat duri pun kalau dibilang menyembuhkan sakit penyakit saya, makanlah kawat duri, kepada orang yang sakit mungkin akan dimakan juga, ya kan? Karena orang sakit biasanya seperti itu. Mola hatabata madokon tinggil dosi pareon ni namar sahid. Haul tiangi asa sehat tuin na haulon nade. Itu amangina? Itu kan kemana-mana pergi akan berobat. Nah, sama seperti peristiwa ketika COVID baru terjadi di dunia ini. Banyak teori. Ada yang mengatakan itu konspirasi, ada yang mengatakan itu dibuat dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan itu perang biologis. Dan hampir banyak orang yang mencoba berbagai macam obat. Makan ini supaya kamu bebas dari COVID katanya. Semua orang melakukan. Kenapa? Karena panik. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tidak menjawab kapan waktunya, tetapi Yesus ingatkan, waspadalah dan jangan sesat. Karena akan terjadi perang antar bangsa-bangsa, akan terjadi bencana, gempa bumi dan juga kelaparan. Tetapi ingatlah, itu masih pendahuluan. Nah, apa yang mau dikatakan Yesus? Hari ini bahkan yang kemarin dan juga besok bagi Tuhan itu pendahuluan. Karena apa? 1000 tahun bagi kita hanya 1 hari bagi Tuhan. Sebaliknya 1 tahun bagi kita, bagi Tuhan itu mungkin 1000 tahun. Nah, karena itu tidak ada tindakan yang perlu kita lakukan selain waspada, waspadalah, waspadalah. Dan iklan ni RCTI nahudokoni. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena, tetapi karena ada kesempatan. Jadi bukan itu. Yesus mengingatkan kita karena kita tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi pasti berakhir. Karena itu waspadalah dan jangan sesat. Bapak Ibu Saudara-saudara,
yang ketiga, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kembali kita menyadari bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi buahnya yang perlu, yang baik bagi Tuhan. Saya mengutip ucapan seorang tokoh reformasi yaitu Martin Luther. Dia mengatakan begini, andai besok Kristus akan datang, andai besok dunia ini akan berakhir, hari ini aku akan tetap menanam pohon apel. Tidak dikatakan menanam pohon sawi. Karena sawi itu bisa beberapa hari langsung berbuah. Tetapi pohon apel itu butuh waktu bertahun-tahun supaya berbuah. Artinya sekalipun besok dunia ini akan berakhir, apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab kita, lakukanlah sekarang karena Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Karena apa? Karena hidup kita di dunia ini, sekali lagi seperti pertanyaan saya yang pertama tadi, arti dan tujuan hidup kita hanyalah memberi buah. Mungkinkah kita menghasilkan buah kalau kita tidak menanam? Tidak. Karena itu Martin Luther katakan, besok kalau dunia ini akan berakhir, besok kalau hidup saya akan berakhir, hari ini aku akan tetap menanam pohon apel. Karena itu hasilkanlah buah yang baik. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara bekerja, apapun profesi kita, bagaimanapun hidup keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita tanam, kiranya buah itu bisa dirasakan oleh orang lain dan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat, hari Tuhan pasti datang. Tetapi bukan menurut kalender kita. Karena itu yang penting bagi kita bukan kapan waktunya, tetapi bagaimana kita bersiap menghadapinya. Amin.